Gegara Megawati Hangestri, pelatih Hyundai Hillstate kecewa meski menang. Pada Minggu, 9 Maret 2025, Suwon Hyundai Hillstate berhasil meraih kemenangan telak 3-0 atas Daejeon Jungkwanjang Red Sparks dalam lanjutan Liga Voli Korea 2024-2025. Pertandingan yang digelar di Suwon Gymnasium, Korea Selatan, ini berakhir dengan skor 25-16, 25-16, dan 25-16 untuk keunggulan Hyundai Hillstate. Kemenangan ini mengantarkan Hyundai Hillstate naik ke peringkat kedua klasemen sementara dengan 63 poin, menggusur Red Sparks yang turun ke posisi ketiga dengan 60 poin. Meskipun meraih hasil positif, pelatih Hyundai Hillstate, Kang Sung Hyong, mengungkapkan kekecewaannya karena Red Sparks tidak menurunkan kekuatan penuh. Beberapa pemain inti, termasuk oposita asal Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, absen dalam pertandingan tersebut. Hanya Libero Nohran yang diturunkan oleh pelatih Ko Hye-jin. Kang Sung Hyong menyayangkan absennya Megawati dan pemain inti lainnya, karena ia ingin mengukur kesiapan timnya menjelang babak playoff yang akan dimulai pada 25 Maret 2025. Dalam pertandingan tersebut, Hyundai Hillstate menurunkan hampir semua pemain inti, termasuk oposite utama mereka, Laetitia Momabasoko, yang berhasil menyumbangkan 14 poin. Sebaliknya, Red Sparks memilih untuk mengistirahatkan beberapa pemain kunci, termasuk Megawati, untuk menjaga kebugaran menjelang playoff. Pelatih Ko Hye-jin fokus menghindarkan pemainnya dari cedera, meskipun ada risiko kehilangan ritme bermain pada playoff nanti. Keputusan Ko Hye-jin untuk menurunkan pemain lapis kedua didasarkan pada situasi tim yang tengah dilanda cedera. Dua pemain penting, Vanja Bukilic dan Park Eun-jin, mengalami cedera pergelangan kaki. Dalam pertandingan sebelumnya melawan IBK Altos pada 5 Maret 2025, Red Sparks juga menurunkan pemain pelapis dan mengalami kekalahan 0-3. Meskipun demikian, pemain pelapis seperti Lee Seon-woo dan Jeon Da-bin menunjukkan performa menjanjikan dengan masing-masing mencetak 18 dan 15 poin. Kang Sung Hyong menjelaskan bahwa anak didiknya sempat tertekan pada awal pertandingan saat para pemain Red Sparks mampu memberikan perlawanan. Namun, setelahnya, timnya bisa bermain lebih rileks. Ia menekankan pentingnya pertandingan tersebut sebagai persiapan menghadapi playoff dan ingin mengecek kesiapan Momabasoko lebih lanjut. Di sisi lain, Ko Hye-jin menyadari bahwa timing permainan timnya belum mencapai puncaknya. Dengan 2 pertandingan tersisa di fase reguler, ia merasa perlu memainkan 1 pertandingan lagi dengan skuad utama untuk menjaga ritme permainan menjelang playoff. Hyundai Hillstate masih akan menghadapi Hwaseong IBK Altos dan Gwangju IP Persafingsban pada 2 laga sisa di fase reguler. Kemenangan atas Red Sparks memberikan atmosfer positif bagi tim, dan Kang Sung Hyong berencana untuk berlatih lebih intensif pada hal-hal yang belum berjalan baik agar dapat tampil lebih baik di 2 pertandingan berikutnya. Pertandingan antara Hyundai Hillstate dan Red Sparks ini menjadi sorotan karena strategi berbeda yang diterapkan oleh kedua pelatih. Kang Sung Hyong memilih menurunkan pemain inti untuk menjaga chemistry tim dan memastikan kesiapan menghadapi playoff. Sementara itu, Ko Hye-jin memilih mengistirahatkan pemain kunci untuk menghindari cedera, meskipun berisiko kehilangan ritme permainan. Keputusan-keputusan ini akan diuji efektivitasnya saat kedua tim bertemu kembali di babak playoff. Bagi Megawati Hangestri Pertiwi, absennya dalam pertandingan ini menimbulkan pertanyaan mengenai dampaknya terhadap performa tim di playoff nanti. Sebagai salah satu pilar utama Red Sparks, kehadirannya di lapangan sangat diharapkan untuk meningkatkan peluang tim meraih kemenangan. Namun, keputusan untuk mengistirahatkannya menunjukkan betapa pentingnya menjaga kebugaran pemain kunci menjelang pertandingan krusial. Secara keseluruhan, pertandingan ini menunjukkan dinamika strategi dan manajemen tim dalam menghadapi fase krusial kompetisi. Bagaimana kedua tim mempersiapkan diri dan mengambil pelajaran dari pertandingan ini akan sangat menentukan hasil di babak playoff mendatang. Megawati dicadangkan, Red Sparks kalah telak. Ko Hye-jin hanya bisa terdiam. Pada pertandingan Liga Voli Korea, V-League, musim 2024-2025, Daejeon Red Sparks harus mengakui keunggulan Hyundai NC Hillstate dengan skor telak 0-3. Dalam laga tersebut,
Pelatih Ko Hee-jin memutuskan untuk tidak menurunkan beberapa pemain kunci, termasuk Megawati Hangestri Pertiwi, Yeom Hye-seon, dan Pyo Sung-ju. Selain itu, Red Sparks juga masih belum bisa mengandalkan Vanja Bukilic dan Park Eun-jin yang tengah cedera. Absennya Megawati dan Bukilic di lini serang membuat Red Sparks kesulitan menghadapi Hillstatte. Pada set pertama, Red Sparks sempat memimpin 10-7, namun Hillstatte berhasil membalikkan keadaan menjadi 13-12. Setelah itu, Hillstatte terus menekan dan Red Sparks kehilangan 8 poin beruntun, sehingga set pertama berakhir dengan skor 16-25. Di set kedua, Hillstatte unggul 7-3 di awal. Namun Red Sparks berhasil merebut 5 poin beruntun dan berbalik memimpin 8-7. Sayangnya, momentum tersebut tidak bertahan lama, dan Hillstatte kembali unggul 13-10. Red Sparks kemudian kehilangan 8 poin beruntun lagi, membuat Hillstatte unggul 21-11 dan menutup set kedua dengan skor 25-16. Memasuki set ketiga, Red Sparks memulai dengan baik dan unggul 7-4. Namun, Hillstatte berhasil mengejar dan membalikkan keadaan menjadi 9-8. Setelah itu, Hillstatte terus mendominasi permainan dan menutup set ketiga dengan skor 25-16, memastikan kemenangan 3-0 atas Red Sparks. Keputusan Ko Hee-jin untuk menyimpan beberapa pemain kunci kemungkinan besar didasari oleh pertimbangan untuk mempersiapkan tim dalam kondisi optimal menjelang laga playoff. Meskipun harus menelan kekalahan telak, diharapkan strategi ini dapat memberikan hasil positif bagi Red Sparks di pertandingan selanjutnya. Sebelumnya, Red Sparks berhasil mencatat kemenangan dramatis atas Hillstatte dengan skor 3-2. Dalam pertandingan tersebut, Megawati Hangestri Pertiwi tampil gemilang dengan mencetak 26 poin, sementara Vanja Bukilic menjadi top skor dengan 28 poin. Di kubu Hillstatte, Moma Basoko menjadi mesin pencetak poin dengan 31 angka. Pada set kelima pertandingan tersebut, Red Sparks langsung tancap gas dan unggul 5-1 atas Hillstatte. Serangan Moma Basoko yang gagal membuat Red Sparks unggul 8-4. Tip ball dari Pyo Sung-ju membuat Hillstatte makin tertinggal 10-4. Spike dari Megawati membuat Red Sparks unggul 11-5. Hillstatte akhirnya dikalahkan dengan skor 15-7 setelah spike dari Vanja Bukilic tak bisa dibendung. Kemenangan ini juga menjadi kemenangan pertama Megawati dan kawan-kawan atas Hillstatte di Korean V-League 2024-2025. Selain itu, Red Sparks juga berhasil mengalahkan juara bertahan Hillstatte dengan skor 3-2 dalam pertandingan lainnya. Kemenangan tersebut menandai kemenangan ke-12 beruntun bagi Red Sparks, sekaligus mencatat rekor baru untuk klub tersebut. Pada set pertama, Red Sparks sempat kesulitan mencetak poin karena sejumlah serangan mereka bisa dimentahkan Hillstatte. Namun, setelah beberapa kali serangan gagal, dua serve Vanja Bukilic plus spike Megawati Hangestri membuat pasukan Ko Hee-jin berbalik unggul 4-5. Pada akhirnya, Hillstatte menang 25-21 di set pertama ini. Di set kedua, Hyundai Hillstatte sempat unggul lebih dahulu, tapi kemudian blok dari Megawati Hangestri membuat Red Sparks bisa menyamakan skor menjadi 4-4. Spike dari Vanka Bukilic kemudian membuat tim tamu bisa unggul 7-8. Sang tuan rumah sempat bisa berbalik unggul, tapi spike dari Megawati membuat Red Sparks kembali unggul 11-12. Namun, kemudian Hillstatte bisa kembali membalikkan skor menjadi 17-14. Mereka kemudian bisa mencetak 4 poin beruntun dan unggul 22-12. Pada akhirnya, Red Sparks pun tak terbendung dan menang dengan skor 25. Pelatih Hwaseong IBK Altos, Kim Ho-chol, tetap merendah setelah mengalahkan Daejeon Jungkwanjang Red Sparks dalam lanjutan Liga Voli Korea 2024-2025. Pertandingan lanjutan putaran ke-6 fase reguler Liga Voli Korea 2024-2025 pada hari Rabu, 6 Maret 2025, kemarin menjadi momen yang manis bagi tim IBK Altos. Bagaimana tidak? Tim yang diperkuat Victoria dan Chak tersebut menorehkan hasil manis ketika menjamu Daejeon Jungkwanjang Red Sparks yang sudah lolos ke playoff. Tampil di depan pendukung sendiri, IBK Altos berhasil meraih poin sempurna usai menggulung Red Sparks dengan skor telak 3-0, 25-17,
25-17, 26-24. Ini adalah kemenangan kedua yang didapatkan Lee Soyang dan kolega setelah di laga sebelumnya mereka mengalahkan Gwangju IP Persavings Ban. Di sisi lain, kekalahan telak ini bukan menjadi hal yang mengejutkan di tengah kondisi yang dialami Red Sparks dengan cederanya para pemain inti. Usai memastikan diri melaju ke babak playoff, tim besutan Ko Hee-jin itu lebih memilih mengistirahatkan para pemain inti termasuk Megawati Hangestri Pertiwi. Pemain asal Jember, Jawa Timur itu sudah 2 laga beruntun tidak turun ke lapangan guna meminimalisir risiko cedera menjelang babak playoff. Ko Hee-jin sendiri memang memiliki trauma pada akhir fase reguler ini setelah kehilangan Vanja Bukilic dan Park Eun-jin. Penampilan tim berjuluk Red Force itu tanpa para pemain inti memang disadari betul oleh Kim Ho-chol di mana dia juga memberikan sorotan. Bagi Kim, absennya Megawati dan sejumlah amunisi penting Red Sparks lainnya membuat IBK Altos memiliki peluang lebih besar dalam meraih kemenangan. Ungkapan respek diungkapkan oleh pria berusia 70 tahun itu dengan menyebut Red Sparks masih sulit dikalahkan meski tanpa pemain inti mereka. Lawan bermain tanpa semua pemain inti mereka, kata Kim, dari laman The Spike. Ini sebenarnya lebih sulit bagi kami harus bermain dengan baik karena ini adalah laga besar. Jika bermain bagus, itu akan terlihat di lapangan, tuturnya menambahkan. Alasan Kim menyebut Red Sparks masih sulit dikalahkan walau tanpa pemain inti tak lepas dari pengamatannya terutama ketika laga memasuki set ketiga. Dengan dimotori oleh Jeon Da-bin, Park Hee-min dan Lee Seon-woo, Red Sparks masih menunjukkan perlawanan yang militan untuk memaksakan DOC. Di sisi lain, Kim juga merasa kemenangan timnya kali ini juga tak lepas dari kurang matangnya para pemain lapis Red Sparks yang masih sering melakukan kesalahan. Kami berakhir dengan skor 3-0 berkat kesalahan lawan, tetapi jika lawan tidak memberikan 100% kami juga menjadi lengah, ucap Kim menjelaskan. Hari ini, kami bermain bagus di set pertama dan kedua, tapi tiba-tiba kami goyah di set ketiga. Tidak ada yang bisa kami lakukan untuk mengatasi hal ini, sekeras apapun kami berusaha. Namun, kami beruntung bisa menang tanpa kehilangan 1 set pun, tuturnya menambahkan. Di sisi lain, hukuman mahal diterima Red Sparks saat tidak diperkuat pemain andalannya, Megawati Hangestri karena keputusan pelatih Ko Hee-jin menelan kekalahan telak dari IBK Altos di V-League atau Liga Voli Korea Selatan. Tanpa punggawa andalannya Megawati Hangestri, klub bola voli putri Korea Selatan Red Sparks dihajar IBK Altos 3 set langsung 0-3 pada pertandingan lanjutan V-League di Gimnasium Indoor Mars, Rabu. Red Sparks sedang dalam kondisi pincang usai Megatron. Julukan Megawati masih absen karena strategi pelatih yang ingin pemain tim nasional Indonesia tersebut memperoleh tenaga yang lebih saat babak playoff. Di set pertama, Red Sparks bermain dengan intensitas permainan yang bisa mengimbangi gaya permainan IBK Altos, namun harus tertinggal jauh 5 poin, 5-10. IBK Altos bermain seperti tanpa tekanan dan terus mendominasi jalannya pertandingan untuk menutup set pembuka dengan skor 25-17. Memulai set kedua, IBK Altos tak mengendurkan serangan meski Red Sparks memainkan pola serangan yang berbeda dan terus mendulang poin demi poin hingga kedudukan cukup berimbang menjadi 9-8. IBK Altos mendapatkan celah untuk memperlebar jarak usai memetik 4 angka beruntun menjadi 20-13. Keunggulan tersebut tetap dipertahankan IBK Altos hingga menutup set kedua dengan skor serupa di set pertama, 25-17. Di set ketiga, Red Sparks memulai pertandingan dengan tempo begitu cepat dan langsung unggul jauh 8-3. Namun, kesalahan demi kesalahan dilakukan oleh barisan pertahanan Red Sparks yang membuat IBK Altos lambat laun bisa menyamakan kedudukan menjadi 22-22. Memanfaatkan kelengahan Red Sparks, IBK Altos menutup set ketiga dengan kemenangan 26-24. Hasil ini membuat Red Sparks kini tertahan di peringkat kedua dengan koleksi 60 poin atau tertinggal 17 poin dari Pink Speeders yang berstatus sebagai pemuncak klasemen sementara. Bocor kontrak Megawati di Liga Voli Korea, musim depan digaji 4 miliar rupiah, lepas status pemain asing Asia. Kontrak Megawati Hangestri di Liga Voli Korea menjadi bahasan besar di kalangan elit pervolian negeri ginseng. Bahkan Direktur Asosiasi Bola Voli Korea, Choi Yong-chen, ditanya seputar masa depan Megawati di V-League,
mengingat Megatron menjadi pemain terbaik di sektor putri untuk Asia Quarter. Sehingga masa depannya di Liga Voli Korea akan selalu dikaitkan, entah memperbarui kontrak baru bersama Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, atau berpindah ke tim lain. Baru-baru ini CEO Vision International, Kim Seong-hun, agen Megawati di Korea Selatan, juga buka suara perihal kontrak kliennya tersebut. Dia belum mengetahui, apakah pevoli asal Jember, Jawa Timur itu bisa menjalani musim ketiganya di V-League berturut-turut, atau justru bertualang ke Liga Voli negara lain. Kami tetap membuka kemungkinan untuk mengikuti draft pemain asing, Megawati, mengajukan kuota Asia, dan memperbarui kontrak dengan manajer, atau justru ke liga luar negeri lainnya, buka Kim Seong-hun, dikutip dari laman YNA. Di sisi lain, Kim Seong-hun juga membuka peluang bagi Megawati untuk menjalani tahun ketiganya di Liga Voli Korea, lewat status yang berbeda. Saat ini, Megatron, julukan Megawati, terdaftar sebagai pemain asing Asia, dengan pendapatan gaji di angka 2,4 miliar rupiah per musim. Megawati untuk musim 2025-2026 bisa didaftarkan sebagai pemain non-Asia, atau pemain asing biasa. Sebab, KOFO telah merubah aturan pemain asing untuk Liga Voli Korea musim depan. Jika Megawati terdaftar sebagai pemain asing biasa, dan tidak menggunakan draft Asia Quarter, dia bisa mendapatkan gaji di angka 4 miliar rupiah. Namun sesuai regulasi, Megawati tidak langsung memperpanjang kontrak di Red Sparks. Melainkan akan dipilih oleh tim lain yang diurutkan berdasarkan pengundian probabilitas pemeringkatan terbalik. Jika Anda hanya melihat jumlahnya, itu benar, tetapi kecintaan Mega terhadap kehidupan di Korea dan Jeongwanjang sangat besar. Dia sangat dekat dengan tim, terang Kim Seong-hun, mengomentari kemungkinan Megawati berganti tim di Liga Voli Korea 2025-2026. Sementara jawaban berbeda disampaikan Choi Yong-chen selaku Direktur Asosiasi Bola Voli Korea. Saat ini Megawati sedang fokus ke pertandingan playoff dalam memperebutkan tiket final. Kami akan membahas rencana untuk musim depan setelah musim ini berakhir, terang Choi Yong-chen kepada Yonhap. Ika melihat kondisinya kini, Megawati memang terikat kuat dan membangun chemistry yang padu dengan Red Sparks besutan Ko Hae-jin. Sulit untuk melihat kemungkinan menyaksikan Megawati mengenakan jersey selain merah hitam khas Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Di sisi lain, isu yang berkembang, musim 2024-2025 menjadi kebersamaan terakhir Megawati di Liga Voli Korea. Belum diketahui alasan pasti apa yang terjadi. Namun dari rumor yang beredar, Megawati ingin rehat sejenak dan melangsungkan pernikahan bersama sang kekasih, Dio Novandra, yang merupakan atlet renang nasional. Layak ditunggu bagaimana saga transfer Megawati Hangestri di Liga Voli Korea untuk musim depan.